Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jurnal Kita Plus, tempat di mana kita berbagi seputar dunia kerja, manajemen, dan pengembangan diri. Ketemu lagi dengan saya, Wulandriati, yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Tapi kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama salah satu host podcast dari Jurnal Kita Plus juga, yaitu ada Teh Rahmi. Halo, Assalamualaikum Teh Rahmi. Waalaikumsalam. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemu. Kira-kira kita mau bahas apa nih hari ini? Kali ini kita akan membahas satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wah, menarik sekali ya. Malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang sering disebut-sebutkan dalam Al-Quran, tapi ternyata nih, masih banyak orang yang belum tahu. Apa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Apa keunggulannya dan gimana sih cara kita dapetin malam itu? Oke, sebelum kita lanjut, jadi pastikan teman-teman semua dengarkan sampai akhir ya, karena kita akan bahas secara mendalam, tetapi tetap santai. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih, kita ke hal yang paling dasar dulu, Teh Rahmi. Sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar itu? Jadi, Lailatul Qadar adalah malam yang disebut dalam surat Al-Qadar, di mana Allah menurunkan Al-Quran pada pertama kalinya, yaitu malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar, atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wah, Masya Allah sekali ya, 1000 bulan. Berarti sekitar 83 tahun lamanya ya? Betul. Dan kalau misalnya kita beribadah pada saat itu, berarti sama aja kita beribadah seumur hidup kita. Luar biasa banget ya, dan bukan cuma itu, malam ini juga disebut sebagai malam ketika para malaikat itu turun ke bumi membawa rahmat dan keberkahan. Wow, dan malam ini juga disebut sebagai takdir tahunan manusia ditetapkan. Makanya banyak ulama yang menyarankan kita itu untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Oke, Teh Wulan, ini ada pertanyaan nih yang paling sering muncul, yaitu kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar itu terjadi? Wah, menarik sekali ya Teh Rahmi. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan tepatnya itu di tanggal-tanggal ganjil, yaitu di tanggal 21, 23, 25, 27, atau enggak di tanggal 29. Kemudian banyak ulama juga yang meyakini bahwa pada malam ke-27 itu adalah malam yang paling besar kemungkinannya itu adalah sebagai Lailatul Qadar. Tapi tetap ya, yang terbaik adalah beribadah di semua malam ganjil. Wah, setuju banget nih Teh Rahmi. Jadi kita jangan hanya terfokus pada salah satu malam saja berarti ya. Tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan 10 malam terakhir itu ya Teh? Setuju banget. Makanya Rasulullah SAW itu memperbanyak beribadahnya itu di malam-malam itu. Dan beliau pun melaksanakan itikaf di masjid loh. Iya. Nah, buat yang penasaran, ada nggak sih sebenarnya tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Ada. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, bahwasanya ada tanda-tanda yang perlu kita perhatikan, yang bisa kita perhatikan, yaitu suasana yang damai dan tentram. Oh iya, dan di keesokan harinya juga katanya matahari itu akan terbit dengan sinar yang lembut, tetapi itu tidak menyilaukan. Iya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya pada malam itu cuacanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, bahkan suasananya itu adem gitu dan menenangkan. Oke, tapi tetap ya Teh Rahmi, di sini kita jangan terfokus kepada tanda-tanda Lailatul Qadar itu, tetapi lebih ke bagaimana caranya kita untuk bisa memanfaatkan agar kita juga semua bisa mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Setuju banget. Jadi gimana sih caranya agar kita tidak melewatkan kesempatan emas ini? Pertama, perbanyak sholat malam, terutama sholat tahajud. Karena pada waktu ini merupakan waktu terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kedua, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Karena pada malam ini, setiap amal ibadah dilipat gandakan. Ketiga, perbanyak doa yang dianjurkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampun, maka ampunilah aku. Dan yang terakhir, lakukan iktikaf di masjid, karena ini merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan.
Betul sekali. Jadi, intinya jangan sampai kita melewatkan malam Lailatul Qadar dengan sia-sia. Perbanyak ibadah supaya kita bisa mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Wah, Masya Allah, pembahasan kita kali ini sangat seru ya. Semoga kita semua dapat mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin, Allahumma amin. Dan yang paling penting, kita jangan hanya terfokus kepada tanda-tanda Lailatul Qadarnya saja, tetapi lebih ke bagaimana caranya kita untuk meraih dan mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar itu. Sekian pembahasan podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Saya Wulandariati dan saya Rahmi Aisyah. Pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.